Tentunya keamanan pangan ini memang harus senantiasa menjadi satu mindset yang utama ya, karena keamanan pangan ini nantinya yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, dan juga bisa loh keamanan pangan itu mengurangi beban ekonomi dunia. Oke, berarti memang keracunan pangan atau ketidakamanan pangan ini cukup serius ya Bu ya, untuk bahkan seperti hal yang menyumbang data kematian di seluruh dunia bahkan kan. Itu kalau tidak aman itu bukan makanan. Ya, it isn't safe, it isn't food. Muni, kalau itu terjadi amit-amit sama kita dan keluarga, penanganannya seperti apa sih Bu untuk melapor keracunan makanan ini, atau penanganannya ketika kejadian ini terjadi itu seperti apa? Apabila ada pengaduan masyarakat, call center kami itu 1.500-533. Yang namanya keracunan pangan ini ternyata loh Mbak, itu banyak sekali berasal dari rumah tangga. 43% itu dari rumah tangga. 43%, ya, hampir setengahnya ternyata. Betul. Hai sahabat Pompi, kembali lagi di podcast Klub Pompi. Dan seperti biasa, Ayah tuh seringkali ditemani dengan tamu-tamu spesial ya. Dan kali ini nih, sambil memperingati World Food Safety Day yang jatuh pada 7 Juni lalu, Ayah ditemani dengan orang yang spesial juga. Ada yang cantik bersama Ayah hari ini, ada Ibu Dia. Halo Ibu Dia. Halo Mbak Ayah. Nah, selamat ketemu sahabat Pompi. Nah, sahabat Pompi kayaknya mau kenalan nih lebih lanjut ya dengan Bu Dia. Bu Dia ini nama lengkapnya siapa, jabatannya sebagai apa, tugasnya di BPOM itu bagaimana sih Bu? Oke, nama saya Diah Sulistiorini dan saya mendapat amanat sebagai Ketua Tim Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Badan POM RI. Oke, nah ini ada kader keamanan pangan. Nah tadi juga Ayah sempat bahas sedikit, kita sedang memperingati Hari Keamanan Pangan juga nih Bu ya di dunia. Nah mungkin Bu diceritain sedikit dan lebih jelas sih sama sahabat Pompi, emang keamanan pangan itu yang dimaksud keamanan pangan itu kayak gimana sih Bu? Oke, keamanan pangan itu adalah kondisi atau upaya untuk mencegah pangan itu dari 3 cemaran. Ya, cemaran biologis, cemaran fisik, dan juga cemaran kimia. Ya, yang memang cemaran-cemaran itu merugikan, membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu juga jangan sampai keluar dari keyakinan ya. Keyakinan, kemudian agama dan kepercayaan masyarakat. Nah, tentunya keamanan pangan ini memang harus senantiasa menjadi satu mindset yang utama ya, karena keamanan pangan ini nantinya yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, dan juga bisa loh keamanan pangan itu mengurangi beban ekonomi dunia gitu, bahkan di Indonesia. Nah, kemudian juga di sini di World Food Safety Day ini kami menjadikan inspirasi keamanan pangan itu untuk mendukung Hari Keamanan Pangan Dunia yang memang selama ini diinisiasi oleh PBB gitu. Oke, jadi memang keamanan pangan dunia ini ternyata memang jadi sesuatu yang harus masyarakat tuh lebih aware ya Bu ya, karena ini penting nih, menyangkut perut dan kehidupan kita ya tentunya. Tapi di tahun ini tema World Food Safety Day-nya adalah prepare for the unexpected, atau kesiapsiagaan untuk kondisi yang tidak terduga. Nah, sahabat Pompi dan juga Ayah pengen tahu nih Bu, emangnya kejadian atau keadaan tidak terduga seperti apa sih yang dimaksud dan yang mungkin terjadi dalam keamanan pangan? Ya, unexpected condition atau kita tetap siap siaga terhadap sesuatu yang mendadak gitu, yang tidak kita kehendaki kondisinya itu. Meliputi juga seperti bencana alam, kemudian tiba-tiba pemadaman listrik, atau juga adanya pangan yang berasal dari negara lain yang betul-betul bisa menjadi masalah di Indonesia, seperti foot and mouth disease, seperti itu ya, seperti penyakit pada sapi. Foot and mouth itu berarti kaki dan mulut gitu, dan banyak lagi yang berasal dari luar negeri ataupun juga keamanan pangan yang memang terjadi di Indonesia ini ya. Oke, kalau tadi Bu Dia bilang ada beberapa hal nih yang bisa disebabkan sebenarnya
itu bukan dari dalam ya. Mungkin kalau dari dalam itu seperti ada bencana yang tadi kan, terus juga pemadaman listrik yang dalam waktu yang lama, atau mungkin yang di belakang sempat terjadi itu ketika ada COVID ya, dimana mungkin agak susah untuk mencari makanan yang sehat, atau agak ada kebingungan, atau bahkan ada hal-hal yang disebabkan sebenarnya dari negara lain ketika ada pengiriman makanan. Nah, mungkin ada yang terjadi atau kondisi yang sedang terjadi secara global mengenai keracunan makanan atau infeksi pada makanan, mungkin Bu, yang pernah terjadi di kita, ada contohnya? Jadi menurut WHO secara global kira-kira sekarang ini 600 juta orang itu mengalami penyakit karena kontaminasi makanan, dan 450 ribunya itu meninggal dunia. Bahkan juga anak-anak ya, anak-anak itu juga bisa kurang dari 5 tahun ya, membawa 40% juga akibat dari itu. Ya, dan kemudian juga di Indonesia sendiri ini bisa menyebabkan masalah yang cukup esensial gitu ya, dan banyak sekali keracunan pangan yang terjadi di Indonesia. Di Asia Pasifik ya, urbanisasi cepat itu munculnya keamanan pangan ini hingga kira-kira 275 juta orang. Kalau tadi 600 juta itu di seluruh dunia, 275 juta itu di Asia Pasifik itu mengalami penyakit karena keracunan pangan ini. Dan kemudian 225 ribu orang itu meninggal karena itu. Ya. Oke, berarti memang keracunan pangan atau ketidakamanan pangan ini cukup serius ya Bu ya, untuk bahkan seperti hal yang menyumbang data kematian di seluruh dunia bahkan kan. Nah, tapi itu kan yang terjadi secara global. Nah, Ayah pengen tahu nih, Sobat Kompi juga mungkin biar lebih aware lagi kalau yang tadi terjadi di global, yang ini yang mungkin terjadi di Indonesia, karena mungkin ada kondisi-kondisi yang Budiah tahu nih, ada kejadian apa saja yang mungkin terjadi di Indonesia. Ya, keracunan pangan di Indonesia ini banyak sekali kejadiannya. Yang belum lama ini di Gunung Kidul itu ada kejadian keracunan makanan di mana suatu keluarga itu sedang makan bersama, dan keluarga besar ya, dan setelah makan makanan yang sebenarnya berasal dari keluarga tersebut, itu kemudian ada 7 orang yang mengalami sakit ya, dibawa ke rumah sakit, dan 2 orang itu diantaranya meninggal. Salah satunya itu anak SD kelas 3 ya, di Gunung Kidul bulan Mei 2024 ini. Jadi itu tentunya sangat mencengangkan ya, ternyata bahwa makanan itu memang harus benar-benar aman. Bahkan dikatakan oleh FAO, Food and Agriculture Organization, salah satu cabang dari United Nations atau PBB, itu dikatakan bahwa pangan itu kalau tidak aman itu bukan makanan. Ya, it isn't safe, it isn't food. Ya, jadi bisa dikatakan kalau pangan itu tidak aman, mungkin bisa dikatakan seperti sampah gitu ya, sehingga tidak layak untuk dimakan. Sehingga saat ini, hari ini juga masyarakat itu harus bisa memahami dan menyadari bahwa apabila kita makan sesuatu yang tidak aman, itu kita tidak memakan pangan, tapi mungkin makan sampah gitu ya. Sehingga oleh karena itu tidak lagi perlu gitu ya untuk dikonsumsi. Mungkin harusnya dibuang gitu, atau di reuse, atau mungkin diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya bisa menjadi makanan hewan atau ternak gitu ya, sehingga kemudian kita sendiri juga terjaga kondisinya dari pangan yang tidak aman. Oke, berarti memang masalah keamanan pangan ini sebenarnya mungkin bahkan hampir setiap hari masih ada dan masih terjadi ya Bu ya, karena Ayah juga kalau nonton berita nih masih aja ada cerita keracunan makan misalnya di sekolahan, atau bahkan yang tadi Bu Dia ceritakan juga gitu, di rumah kita sendiri bahkan rasanya jadi nggak aman. Nah, tapi mungkin sahabat Kompi juga masih nggak tahu nih, kalau itu terjadi amit-amit sama kita dan keluarga, penanganannya seperti apa sih Bu untuk melapor keracunan makanan ini, atau penanganannya ketika kejadian ini terjadi itu seperti apa? Ya, apabila terjadi keracunan pangan di dalam keluarga kita ataupun juga di lingkungan kita, maka kita harus melaporkan pertama jelas ke puskesmas ya, kemudian ke rumah sakit ya, dan seterusnya. Laporan ini tentunya juga akan diolah oleh puskesmas dan rumah sakit, dan itu menjadi satu upaya program epidemiologi ya dari puskesmas dan dinas kesehatan. Dan kalau di Badan POM sendiri, apabila ada pengaduan masyarakat, call center kami itu 1500
1533. Oke, 1505 533. Oke, nah itu harus dicatat ya sahabat Kompi ya. Karena kita nggak ada yang tahu kalau keracunan pangan ini bisa mengintai siapapun ya Bu ya. Nah kalau itu kan apa yang tadi dilakukan mungkin oleh masyarakat atau yang kita sebut mungkin korban saat itu ketika terjadi keracunan pangan. Nah tapi kalau dari BPOM sendiri nih selaku pemerintah juga mungkin ya, kegiatan apa saja sih yang dapat membantu masyarakat ketika ada keracunan pangan? Mungkin selain dari call center itu, mungkin ada tips and trick atau ada hal-hal yang sudah dilakukan BPOM untuk memastikan olahan pangan yang juga aman, bisa dikonsumsi dan menghindari seluruh masyarakat dari keracunan pangan. Ya, jadi memang melihat dari betapa memprihatinkannya gitu ya, kejadian-kejadian keracunan pangan ini dan juga beban ekonomi negara luar biasa sekali loh Mbak. Bisa sampai 226 triliun begitu ya beban ekonomi negara ini dilihat dari jurnal yang disusun 2017 oleh Prof. Winnie gitu ya. Dan ini ternyata akhirnya Badan POM sendiri sebagai lembaga negara harus bertindak cepat ya, melakukan antisipasi dan juga pencegahan supaya masalah keracunan pangan atau secara makro itu keamanan pangan ini bisa ditanggulangi dengan baik. Tentunya kami senantiasa melakukan edukasi ya, baik itu secara langsung ya kepada masyarakat maupun juga secara online seperti kita yang sedang kita lakukan ini gitu kan ya. Ini juga termasuk edukasi. Betul. Ya, edukasi kepada masyarakat. Nah, tentunya harapannya nanti dengan edukasi ini masyarakat akan meningkatkan awareness atau juga kesadaran, kemudian juga pemahaman, dan akhirnya mereka itu juga bisa merasa bahwa keamanan itu adalah part of their life, jadi bagian dari hidup. Dan kita sendiri memang selama ini yang namanya keracunan pangan ini ternyata loh Mbak, itu banyak sekali berasal dari rumah tangga. 43% itu dari rumah tangga. 43%, ya, hampir setengahnya ternyata. Betul, 40. Ternyata kita itu living with enemies. Ya, kita itu hidup bersama musuh di rumah kita sendiri. Banyak musuh mengintai ya, tadi cemaran-cemaran yang bisa jadi membahayakan. Nah, kemudian yang kedua, kami melakukan pelatihan atau bimbingan teknis untuk membentuk kader keamanan pangan. Nah, itu yang ada di tim kami ya. Jadi bagaimana kami itu mengupayakan terjadinya agent of change begitu di antara masyarakat sendiri yang memang nanti bisa menjadi influencer dan kemudian juga bisa mengedukasi atau melakukan kampanye keamanan pangan itu kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk bisa menyadari hal itu, dan ini kami lakukan dan kami kerjasamakan gitu dengan organisasi kemasyarakatan seperti, nggak apa-apa ya sebut nama ya, misalnya seperti Persaudaraan Muslimah atau Salimah, kemudian juga Aisyah, lalu juga Muslimat NU, kemudian juga masih banyak lagi ormas yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu juga ada organisasi profesi seperti IAI, FATBI, dan lain sebagainya. Lalu juga organisasi lintas agama gitu ya. Jadi banyak sekali yang kami lakukan dan kami merangkul organisasi masyarakat seperti itu karena mereka itu adalah simpul dari masyarakat yang kemudian bisa menyampaikan edukasi ini ke masyarakat luas. Dan tidak kalah pentingnya adalah ibu-ibu PKK. Mantap ya, ibu-ibu PKK itu kan powerful banget tuh ya, apalagi kaum perempuan itu kan kalau sudah mempunyai satu tugas itu sangat tekun ya untuk bisa meningkatkan terus gitu kemampuannya dan juga mengajak masyarakat. Nah, kemudian selain itu juga edukasi yang lainnya ya, misalnya juga melalui literasi di sekolah-sekolah, misalnya juga ada program pangan jajan anak sekolah ya, dan kemudian juga ada program desa pangan aman, jadi mengkondisikan desa supaya menjadi aman pangannya, lalu juga pasar berbasis komunitas, jadi mengkondisikan pasar supaya dari awal para pedagang itu membeli bahan-bahan baku atau bahan-bahan yang akan dijual atau produk makanan yang akan dijual itu benar-benar safe. Ya, mereka paham betul dari kontribusi
dari distributornya, itu juga dilihat distributornya, sehingga nanti begitu dijual pun juga kan konsumen di pasar itu mendapatkan pangan yang aman dari pasar. Jadi banyak sekali sebenarnya program Badan POM dalam hal ini. Itu jadi gak usah khawatir sebenarnya untuk sahabat Pompi kalau misalnya mau tahu kegiatan BPOM seperti apa nih untuk membantu keamanan pangan, sebenarnya sudah banyak sekali. Ya, Nah, sudah tapi banyak. Ayah juga penasaran nih, kalau tadi kan Bu Dia bilang 43% keracunan pangan itu bahkan bisa terjadi dari rumah ya, dari dapur rumah gitu. Nah, ini tadi juga Bu Dia cerita nih soal gimana ibu-ibu PKK tuh semangatnya nih untuk ikut serta dalam hal ini gitu. Apalagi kan mungkin Bu Dia sebagai istri, sebagai ibu gitu, jadi garda terdepan juga nih kan ya untuk anak-anak, untuk keluarga menjaga makanan gitu. Nah, ini mungkin jadi tips yang paling mudah nih Bu, sebagai Bu Dia atau pengalaman ibu sendiri saja gitu ya, gimana sih caranya menjaga keamanan pangan dari rumah? Nah, boleh mungkin Bu ada tips-tipsnya mungkin? Ya, jadi kaum ibu terutama ya, ini adalah penjaga gawang makanan keluarga ya, gitu. Dan di dalam pemberdayaan perempuan ini memang benar-benar harus menjadi satu mainstream dan juga mindset dari kaum perempuan itu untuk bisa menjaga pangan aman dari keluarga. Memang tidak menafikan kaum laki-laki juga ya, tapi biasanya kan yang di dapur itu kan ibu. Betul. Kecuali chef laki-laki ya. Gitu ya. Jadi pasti ibu-ibu itu yang harus pertama kali punya satu inspirasi makanan yang aman tuh atau pangan yang aman itu seperti apa. Ada tipsnya, yaitu 5 kunci keamanan pangan keluarga. Apa ya tuh? 5 doang loh ya ini. 5 doang nih, nggak banyak-banyak ya. Jadi yang pertama adalah beli pangan yang aman, kemudian menyimpan pangan yang aman, mengolah pangan yang aman, menyajikan pangan yang aman, dan selalu menjaga kebersihan ya, gitu. Jadi 5 ini bener-bener banget deh harus ada di dalam mindset kita masing-masing gitu ya. Ini 5 ini kayaknya cuman sederhana gitu ya. Dari membeli, kemudian menyimpan, lalu mengolah, menyajikan, dan kemudian menjaga kebersihan gitu ya. Seperti itu tipsnya. Oke, ini singkat, padat, jelas ya. Sebenarnya cuma 5, tapi kalau mungkin sahabat Pompi lupa nih bisa di print out ya, ditaruh di dapur ya. Bisa ya, jadi mulai dari membeli, lalu mengolahnya, menyimpannya gitu kan Bu, menyajikannya, hingga akhirnya tetap yang utamanya juga adalah menjaga kebersihan ya. Percuma dari 1 sampai 4 poin ini sudah dijalankan tapi nggak cuci tangan ketika masak, ketika mau makan nggak cuci tangan juga. Ini riskan, ini tidak bisa terhindar dari keamanan pangan sebenarnya ya. Nah, tadi kan Bu Dia ceritain juga nih bagaimana sih kalau kita belanja tuh bahkan ada urutan-urutannya gitu kan Bu. Tapi selain urutan belanjanya, apalagi sih yang harus kita perhatikan juga ketika berbelanja mungkin? Ya Mbak Aya, pada saat membeli pangan maka kita harus tidak hanya makanan sebenarnya ya, makanan, kosmetik, obat tradisional, semua yang memang kita akan lakukan atau konsumsi itu kita harus melihat dengan checklist ya, yaitu cek kemasan, cek label, izin edar, dan kedaluarsa. Slogannya gini nih kami. Checklist gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Bun ya, harapan dengan peringatan World Food Safety Day ini nih, biar masyarakat tuh lebih sadar tentang pentingnya keamanan pangan apa? Boleh dong Bu dibagi nih. Ya, pesan-pesannya gimana? Ya, jadi pesan kami dari Badan POM RI ya, masyarakat apabila kembali lagi kepada filosofi keamanan pangan ya, bahwa rantai keamanan pangan itu berasal dari from farm to fork ya. Dari pertanian sampai ke atas meja makan, fork itu garpu. Jadi beberapa detik sebelum makanan itu kita konsumsi, itu kita harus pastikan alat makan kita, tangan kita, semuanya itu bersih ya. Nah, dari situ maka kita bisa merasakan ternyata rantainya itu panjang sekali. Sehingga apabila masyarakat tentunya sebagai seorang petani ya, tentunya harus mengkondisikan pertaniannya itu bagus, benihnya itu bagus, di tanah yang juga subur, dan akhirnya menghasilkan tanaman-tanaman yang kualitasnya bagus.
Lalu dari situ good farm ya, good farm practice itu. Kemudian setelah itu adalah mengolah makanan. Mengolah makanan ini juga harus baik ya, good manufacturing practice ya. Jadi mengolah makanan itu sendiri harus diambil dari bahan baku yang terbaik gitu ya, tidak tercemar oleh pestisida yang banyak sekali, dan kemudian juga bisa mengurangi kalaupun tidak bisa dihindari gitu pestisida, ya harus bisa dikendalikan atau dikurangi, atau mungkin juga harus bisa dibersihkan ketika makanan itu masuk ke dalam produksi gitu. Nah, produksi yang baik ini juga mengendalikan cemaran-cemaran yang ada. Setelah produksi yang baik ya, apabila dia seorang produsen ya atau pengolah pangan, maka kemudian didistribusikan dengan baik ya di peredaran. Jadi produk-produk makanan yang sudah bagus kualitasnya itu dijual di pasaran dengan cara yang baik juga, didistribusikan yang baik. Kalau itu frozen food juga harus distribusi secara beku ya di pasar itu ya, didistribusikan dengan kendaraan yang memenuhi syarat ya. Kemudian apabila makanan itu produk terkemas yang kering yang bisa di suhu ruangan juga menggunakan kendaraan yang memang benar ya suhunya. Nah, nanti sampai di pasar itu juga dijual dengan cara yang baik ya. Jadi frozen food tadi tidak hanya sekedar bagi para pedagang pasar ya, terutama frozen food itu juga jangan hanya sekedar ditaruh gitu ya di meja-meja, harus juga dimasukkan ke dalam cool box atau juga lemari es, lemari pendingin yang memungkinkan gitu ya. Nah, nanti dari sana sekarang giliran customer, end user ya. Nah, para customer ini tentunya juga harus membeli juga dengan cara membeli yang baik ya. Jadi ada urut-urutan gitu. Kalau membeli makanan itu di pasar atau di supermarket ya, pertama kali belilah makanan itu yang kering ya. Kemudian bakery ya. Lalu setelah itu pangan yang susu olahan ya, susu atau olahannya. Lalu baru pangan segar. Nah, kemudian juga frozen food gitu ya. Nah, itu ada urut-urutan belanja yang benar ya, sehingga nanti kalau membeli frozen food itu jangan di awal, nanti sudah lusut, sudah cair ya, leleh ya, betul, semuanya sudah mencair ya, sehingga kemudian makanannya juga mudah sekali tercemar. Nah, sampai di rumah langsung yang frozen food langsung dimasukkan ke dalam kulkas beku ya. Dan kemudian yang memang pangan segar bisa dimasukkan ke dalam suhu dingin atau refrigerator apabila tidak langsung diolah. Lalu ketika diolah juga menggunakan peralatan yang bersih, tidak tercampur antara yang mentah dan yang matang gitu ya. Dan semuanya ini nanti sampai ke meja makan itu disajikan dengan cara yang baik. Dan jangan lupa bahwa makanan itu tidak boleh dimakan lebih dari 4 jam. Sejak proses produksi. Kalau memang tidak segera dimakan, dimasukkan saja ke dalam kulkas sehingga makanan itu tetap terjaga kualitasnya, tidak tercemar ya, karena suhu di Indonesia ini merupakan danger zone ya. Mudah sekali mikroba tuh senang banget itu untuk berkembang biak ya. Jadi antara suhu 4 derajat sampai 60 derajat itu adalah danger zone ya, di mana mikroba itu cepat sekali berkembang biak. Nah, jadi hati-hati saja seperti itu sehingga kita bisa menghadirkan makanan yang benar-benar aman dan sehat untuk anggota keluarga kita. Demikian. Nah, itu tuh. Jadi sahabat Pompi, sebenarnya ini hal yang mudah dan mungkin sudah bisa dibiasakan mulai dari hari ini ya Bu ya. Jadi memang mulai dari belanja, lalu menyajikannya, dan menjaga kebersihannya itu sebenarnya ada step-step yang bisa dilakukan sejak dulu bahkan ya, sudah jadi kebiasaan agar terhindar juga dari keracunan ataupun bakteri-bakteri lainnya yang tidak kita inginkan. Karena cemaran juga bahkan ada 3 ya Bu ya. Jadi 3 hal ini sebenarnya harus dihindari juga dengan hal-hal yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Budi ya. Begitu sahabat Pompi. Jadi kalau mau makanan yang sehat harus mulai dari diri kita sendiri, apalagi mungkin yang ibu-ibu gitu kan yang sudah menjadi orang tua nih punya kewajiban baru untuk menjaga keamanan
pangan untuk anaknya itu juga jadi nilai tambah nih untuk menjaga keamanan pangan. Terima kasih banyak Bu Diah, sama sekali ngobrol kita hari ini. Jadi mulai dari hari ini harus lebih sehat ya. Satu lagi Mbak, slogan kami, food safety is everyone's business. Keamanan pangan itu adalah tanggung jawab bersama. Itu ya, jadi jangan sampai acuh ya, jangan sampai tidak peduli, karena ini tanggung jawab kita bersama ya Bu ya. Dan buat sahabat Pompi juga mungkin yang mau tahu info lebih lanjut lagi tentang keamanan pangannya, ini boleh banget untuk cek Instagramnya ya di @klepompi.bpom atau download aplikasinya di BPOM Mobile. Jadi hari ini kita sudah bahas tuntas bersama Ibu Diah ya mengenai World Food Safety Day, dan sekali lagi selamat Hari Keamanan Pangan Dunia. Semoga makanan kita semakin aman, sehat, dan terhindar dari segala penyakit. Terima kasih banyak untuk sahabat Pompi yang sudah stay sampai akhir untuk episode hari ini, dan tunggu keseruan lainnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.